Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Marcella Ratadewati, NIM 2024 160 11 00 10 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang taksonomi tujuan pembelajaran, sebuah konsep penting dalam dunia pendidikan yang sering digunakan oleh guru untuk merancang proses belajar yang lebih terarah. Ada yang tahu nggak apa itu taksonomi tujuan pembelajaran? Taksonomi tujuan pembelajaran adalah tujuan dari taksonomi ini adalah membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sistematis. Tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman, keterampilan, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam taksonomi tujuan pembelajaran terdapat 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkesan dengan kemampuan berpikir. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi. Sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik. Dalam video ini, kita akan lebih fokus pada ranah kognitif karena ini paling sering digunakan dalam pembelajaran di kelas. Ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan. Tingkatan ini disusun dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Keenam tingkatan tersebut adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Untuk tingkat yang pertama adalah mengingat. Pada tahap ini, siswa diharapkan mampu mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Contohnya, seperti menyebutkan definisi, menghafal rumus, dan mengingatkan fakta. Tingkat kedua adalah memahami. Di tahap ini, siswa mulai mengerti makna dari materi yang dipelajari. Mereka bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri, merangkum, dan memberikan contoh. Artinya, siswa tidak hanya tahu, tapi juga paham. Untuk yang selanjutnya yaitu menerapkan. Pada tahap ini, siswa menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, mengerjakan soal, melakukan percobaan, atau menerapkan konsep dalam kegiatan sehari-hari. Pembelajaran pada tahap ini sudah mulai bersifat praktis. Siswa aktif menggunakan ilmunya. Untuk tingkatan yang keempat adalah menganalisis. Pada tahap ini, siswa mulai memecahkan informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami hubungan antar konsep. Misalnya, membandingkan, mengelompokkan, atau mencari sebab akibat. Disinilah kemampuan berpikir kritis mulai berkembang. Untuk selanjutnya adalah mengevaluasi. Pada tahap ini, siswa diminta untuk memberikan penilaian terhadap suatu hal. Misalnya, memberikan pendapat, kritik, atau memilih solusi terbaik dengan alasan yang jelas. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena melatih siswa untuk berpikir objektif. Dan yang terakhir adalah mencipta. Ini merupakan tingkat tertinggi dalam taksonomi tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, siswa mampu menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya, membuat karya, merancang proyek, atau menciptakan ide baru. Ini menunjukkan bahwa siswa sudah benar-benar memahami materi dan mampu mengembangkannya. Lalu, mengapa taksonomi tujuan pembelajaran ini penting? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Lalu, mengapa taksonomi tujuan pembelajaran itu penting? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk yang pertama, membantu guru merancang tujuan pembelajaran yang lebih jelas dan terarah. Guru dapat menentukan tingkatan kemampuan apa yang ingin dicapai siswa. Untuk yang kedua, membantu dalam menyusun evaluasi atau soal. Soal dapat dibuat bervariasi, tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga mampu berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna. Siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pemikir dan pencipta.
Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Kesimpulannya, taksonomi tujuan pembelajaran adalah alat penting dalam dunia pendidikan dengan 6 tingkat berpikir, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Taksonomi ini membantu meningkatkan kualitas belajar secara menyeluruh, baik bagi guru maupun siswa. Bagi siswa, memahami taksonomi ini juga sangat bermanfaat. Siswa dapat mengubah cara belajar menjadi efektif. Misalnya, saat belajar matematika, tidak hanya menghafal rumus, tetapi memahami konsep, menerapkan dalam soal, menganalisis kesalahan, hingga membuat soal sendiri. Atau dalam pembelajaran lain, siswa bisa belajar untuk berpikir lebih dalam, bukan sekedar mengingat. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalian udah tahu nggak apa itu taksonomi tujuan pembelajaran? Nah, kalian bisa belajar sendiri ya dari beberapa referensi buku bacaan lainnya. Sekian pembahasan kita tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.